Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bu Fit. Oke, di video kali ini saya akan lanjut share lagi soal pretest PPG tes potensi akademik part 3 semua jurusan ya teman-teman. Ini adalah soal asli 100% pengalaman saya pribadi pada saat tes potensi pada saat pretest PPG di tahun sebelumnya. Dan akan saya bahas di part 3 ini. Oke, sebelum lanjut teman-teman jangan lupa klik like, comment, and subscribe supaya bisa mendapatkan info-info terbaru lainnya seputar soal-soal pretest PPG tahun 2022 yang akan segera dilaksanakan. Oke, soal nomor 22 ya, ini lanjutan soal potensi akademik di part 1 dan 2. Soal nomor 22, manakah kata berikut ini yang tidak termasuk dalam kelompoknya? A. Raja, B. Sultan, C. Kaisar, E. Presiden, D. Presiden, E. Gubernur. Jadi di sini kita akan pilih satu option yang berbeda dari option yang lain ya. Di sini sudah terlihat jelas itu jawabannya pasti E ya, Gubernur. Karena kalau A, B, C, D, Raja, Sultan, Kaisar, dan Presiden itu adalah pemimpin dalam sebuah negara, sedangkan yang E, Gubernur, itu adalah pemimpin dari sebuah kota atau provinsi. Jadi jawaban yang berbeda di sini itu adalah E ya, Gubernur. Kemudian soal nomor 23, pilihlah pasangan kata yang memiliki hubungan yang sama dengan kata pada soal film artistik. Jadi film itu berkaitan dengan artistik atau nilai seni ya. Jadi film itu ada nilai seninya. Di sini kita akan mencari padanan katanya yang A, penonton pelaku, B, gambar perbuatan, C, senonoh etik, D, video susila, E, drama vulgar. Jadi di sini yang tepat itu adalah C ya, senonoh itu berkaitan dengan kode etik. Jadi senonoh itu tidak kode etik ya, berkaitan dengan kode etik. Sedangkan yang lain bisa teman-teman analisis sendiri, A, B, D, dan E itu kurang tepat ya. Oke, soal berikutnya nomor 26. Jadi yang nomor 24 dan 25 itu sudah ada di part sebelumnya ya. Itu tentang deret angka. Jadi saya langsung ke soal nomor 26. Di soal nomor 26, kata yang memiliki persamaan arti dengan densitas adalah A. Kemudahan, B. Kerapatan, C. Kepekaan, D. Kelenturan, E. Kekuatan. Di sini kata densitas itu berhubungan dengan atau memiliki persamaan kata dengan massa jenis ya, atau juga disebut juga kerapatan. Jadi jawabannya di sini adalah B ya, kerapatan. Oke, untuk soal nomor 27, manakah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya? A. Striker, B. Back, C. Gelandang, D. Kiper, E. Wasit. Jadi di sini jelas jawabannya itu adalah E. Wasit ya, karena di sini untuk striker, back, gelandang, dan kiper itu adalah bagian dari pemain bola itu sendiri ya, sedangkan wasit itu berada di luar pemainnya atau hanya sebagai pengontrol dalam permainannya. Jadi di sini yang berbeda itu adalah E ya teman-teman, wasit. Oke, soal berikutnya soal nomor 28 ya teman-teman. Andi, Bian, Cepi, dan Doni membeli buah dan harus memilih antara mangga, pepaya, tomat, dan anggur. Andi hanya menyukai 2 jenis buah yang tidak perlu dikupas. Bian hanya menyukai 1 macam buah yang juga disukai Andi dan tidak menyukai yang lain. Cepi satu-satunya yang menyukai pepaya. Doni itu tidak menyukai buah yang disukai Andi maupun Cepi. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang paling benar? Oke, di sini teman-teman kita langsung bahas saja ya untuk soal seperti ini. Jadi teman-teman perlu membuat gambaran seperti itu, perlu membuat permisalan aja ya seperti itu. Jadi kita misalkan di sini A, B, C, dan D itu sebagai Andi, Bian, Cepi, dan Doni ya. A-nya itu Andi, B-nya itu Bian, C-nya itu Cepi, D-nya itu Doni ya. Yang pertama untuk Andi, dia hanya menyukai 2 jenis buah yang tidak perlu dikupas.
Jadi Andi itu menyukai tomat dan anggur ya, karena tomat dan anggur itu tidak perlu dikupas. Kemudian Bian hanya menyukai satu macam buah yang disukai Andi dan tidak menyukai yang lain. Jadi Bian itu hanya suka satu macam buah yang disukai oleh Andi. Berarti Bian itu dia itu bisa jadi menyukai tomat atau bisa jadi menyukai anggur ya. Kemudian Cepi satu-satunya yang menyukai pepaya. Oke, Cepi hanya menyukai pepaya. Kemudian Doni tidak menyukai buah yang disukai Andi maupun Cepi ya. Jadi Doni itu tidak menyukai buah yang disukai Andi dan Cepi ya. Berarti Doni itu tidak suka tomat, tidak suka anggur, dan tidak suka pepaya. Jadi hanya ada satu buah lagi yaitu mangga. Jadi Doni itu hanya menyukai mangga ya. Jadi di sini manakah dari pernyataan di bawah ini yang benar? Kita sudah ketemukan jawabannya bahwa Doni itu menyukai mangga ya. Jadi jawabannya itu adalah B ya teman-teman. Oke, soal berikutnya, soal nomor 29 dan 30 ini adalah soal hitungan sederhana ya teman-teman. Jadi kita jawab sama-sama. Oke, ini untuk soal nomor 29 ya. 8 per 24 dikali 24 per 48 dibagi 4 per 12 itu sama dengan 8. Sama dengan berapa? Ini sederhana sekali ya, tinggal teman-teman coret-coret aja sebenarnya. Saya tulis ulang, 8 per 24 dikali 24 per 48. Nah ini pembagiannya coba jadi kali ya. Kalau ubah jadi kali berarti 12 nya itu di atas atau dibalik gitu. Dikali 12 per 4 gitu, sama dengan berapa. Nah ini sebenarnya teman-teman tinggal coret-coret aja sebenarnya. Coret 24 dengan 24 bisa dicoret. Kemudian 48 dengan 12 juga bisa ya. 48 berarti di sini 4, 12-nya habis ya. Kemudian 8 dengan 4 bisa ya. 8 dengan 4 bisa. Di sini sisa 2. Jadi di atas tuh sisa 2, di bawah itu sisa 4. Atau masih bisa disederhanakan menjadi 1/2. Jadi jawabannya itu adalah 1/2. Nah di option ini yang nilainya setara atau senilai dengan 1/2 itu adalah C ya. C itu 6/12 atau setara dengan 1/2. Oke, untuk soal nomor 30, 31,667 dikali 12,33 dibagi 25,18. Ini koma-koma ya teman-teman. Kalau teman-teman nemukan soal yang desimal seperti ini, komanya banyak angka di belakang koma, teman-teman sederhanakan aja dulu seperti itu. Jadi 31,667 ini karena ini koma 6, jadi 5 ke atas itu pembulatannya ke atas ya. Jadi saya bisa tulis itu 32 dikali 12,3. Karena ini 5 ke bawah berarti pembulatannya ke bawah. Jadi ini saya bisa tulis kali 12 dibagi 25,18. Ini 1 ya, 1. Pembulatannya itu ke bawah juga. Berarti dibagi 25 ya teman-teman. Nah teman-teman kerjakan yang ini aja. 32 kali 12 dibagi 25. Kita coba 32 kali 12 ya teman-teman. 2 kali 2 itu 4. 2 kali 3 6. 1 kali 2 2. 1 kali 3 3. Jadi 4 8 3. Oke, 384 dibagi 25. Jadi 384 dibagi 25. 38 dibagi 25 ya. 38 bagi 25 itu kira-kira 1 ya. 25, 8 dikurangi 5 itu 3. 1, 3 kurangi 2 itu 1. 13 turun lagi 4. 1, 3, 4 dibagi 25 itu kira-kira 5 ya. 5 kali 25 itu kan 125 ya teman-teman. 125 dikurangi 5. Ini sisa 9 ya. Oke. Jadi sisa 9. Jadi nanti
jawabannya itu sekitar 15, sekian ya. Oke, berarti di sini sudah ketemu ya, jawabannya itu adalah E ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah 15,51029035. Oke, soal berikutnya, soal nomor 31. Dalam sebuah perlombaan balap karung, Cika, Daniel, Erin, Vita, dan Kiki masuk ke garis finish dengan urutan berikut. Daniel masuk ke garis finish sesudah Erin, tetapi bukan paling akhir. Vita dan Cika masuk garis finish berurutan yang salah satunya paling awal. Urutan masuk garis finish keempat adalah, oke, di sini kita akan mencari urutan masuk garis finish ya. Jadi di sini ada C, D, E, F, dan G ya. Ada Cika, Daniel, Erin, Vita, dan Kiki. Oke, yang pertama di sini Daniel masuk ke garis finish sesudah Erin. Berarti di sini Erin dulu baru Daniel ya. Jadi sesudah Erin itu Daniel. Tetapi dia bukan paling akhir. Daniel itu bukan paling akhir. Kemudian yang kedua, Vita dan Cika masuk garis finish berurutan. Jadi Vita dan Cika ini masuk garis finish berurutan yang salah satunya paling awal. Berarti satu di antara mereka, Vita dan Cika ini urutan pertama ya. Jadi saya ambil Vita dan Cika ini urutan pertama dan kedua ya. Oke, selanjutnya Erin itu mesti di sini pasti menempati urutan ketiga ya, karena tidak mungkin Erin itu urutan keempat. Kalau Erin itu urutan keempat, berarti nanti Daniel itu adalah urutan kelima. Sedangkan di soal ini, Daniel itu bukanlah yang paling akhir atau bukan urutan kelima. Jadi, Erin ini menempati urutan ketiga dan Daniel itu menempati urutan keempat. Jadi, urutan masuk garis finish keempat itu jawabannya adalah B ya, Daniel. Oke, berikutnya ini adalah soal nomor 33 ya. Oke, untuk nomor 32 itu peserta lupa ya. Soalnya seperti apa, 34 dan 35 juga lupa ya. Jadi lanjut ke soal nomor 33. Ini adalah soal hitungan sederhana. Oke, soal berikutnya ya teman-teman. 0,1476 dibagi 12 itu hasilnya berapa ya. Kalau disederhanakan hasilnya seperti apa. Jadi kita tulis 0,1476 itu dibagi 12 itu sama dengan berapa? 0,1476 ini bisa teman-teman sederhanakan menjadi 1476. Karena 4 angka di belakang koma, maka ini maksudnya itu adalah kali 10 pangkat min 4 ya. 4 angka di belakang koma itu maksudnya 10 kali min 4 dibagi 12 ya. Jadi 4176 dibagi 12. Teman-teman coba aja, 4176 dibagi 12. 14 bagi 12 ini 1 ya. 12 27 bagi 12 itu 24, turun 3, 36 ya. 36 bagi 12 itu adalah 3 ya. Jadi 1476 dibagi 12 itu adalah 123. Oke. Berarti sudah ketemu jawabannya itu 123 kali 10 pangkat min 4. Jadi jawabannya di sini itu adalah C ya teman-teman. Jawabannya C. Oke, seperti itu. Oke, itu dulu share video pembahasan soal potensi akademik pretest PPG tahun sebelumnya. Soal-soal yang lain akan saya upload di part-part berikutnya dan akan saya bahas secara rinci. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe untuk mendapatkan info terbaru soal-soal pretest PPG lainnya. Dan jangan lupa untuk share video ini supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih dan wassalam.